Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan diskusi kita kemarin bahwa hari ini kita akan praktikum melanjutkan materi yang kemarin tentang apa nih? Yang di depan sudah ada Mbak Hana sama Mbak Najwa tentang laju reaksi. Hari ini kita akan fokus mempelajari atau memvisualisasikan gitu ya faktor-faktor laju reaksi, yaitu luas permukaan. Oke, sebelumnya karena kita belajarnya di lab hari ini, Ibu sampaikan dulu peraturannya. Mungkin kemarin sudah Ibu sampaikan juga ya, tapi Ibu ulangi lagi. Yang pertama, silahkan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Sudah ya? Sepatunya sudah tertutup? Sudah. Selanjutnya dilarang bermain, nanti dilarang bermain, berlari-lari seperti itu ya. Selanjutnya dilarang makan dan minum. Kemudian silakan nanti ketika ada insiden atau kerusakan atau tumpahan bahan, silakan segera lapor ke guru. Dan silakan nanti sampahnya yang sudah selesai digunakan silakan dibuang pada tempatnya sesuai dengan kriteria bahannya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, kemudian hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Oke, dibuka dulu LKPD-nya. Ibu sudah bagikan LKPD ya. Nah, sebelumnya hari ini kita akan tujuan praktikum kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi menggunakan bahan sehari-hari. Nah, kenapa sih Bu kita harus praktikum ini gitu ya? Yang pertama, membuktikan teori bahwa faktor laju reaksi itu salah satunya luas permukaan itu sangat mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, menunjukkan zat yang dengan permukaan yang luas akan lebih cepat bereaksi daripada permukaan yang lebih kecil. Iya. Yang ketiga, mengamati fenomena kecepatan dan terbentuknya gas CO2. Dan selanjutnya, visualisasi teori dalam pengamatan nyata yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, di situ ada dasar teorinya ya teman-teman, bisa dibaca dulu. Nah, di dasar teori ini sudah dijelaskan apa sih itu laju reaksi. Apa itu laju reaksi, Mbak Hana? Kecepatan suatu reaksi kimia berlangsung. Iya, kecepatan reaksi kimia yang berlangsung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kemarin ada 4 ya. Yang pertama ada luas permukaan, konsentrasi, suhu, iya benar. Satu lagi katalis. Iya, nanti dibaca-baca lagi ya. Nah, jadi zat padat dengan permukaan yang lebih luas itu akan memiliki memiliki luas permukaan yang lebih besar gitu ya, sehingga partikel yang terekspos dan siap bereaksi itu lebih besar juga gitu. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan teh gitu ya. Nah, teh ini mengandung salah satu asam yaitu tanat dan katein. Nah, tanat ini adalah senyawa polifenol yang ini salah satu antioksidan dan juga bisa digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol gitu ya. Nah, dan juga tadi ada senyawa katekin atau dia juga termasuk antioksidan yang kuat gitu ya. Dia bisa menurunkan resiko tekanan jantung gitu ya dari tes sendiri. Oke, selanjutnya untuk alat bahan kita cek dulu bersama-sama. Kita hari ini menggunakan gelas beker 100 ml. Ada. Yang kedua ada gelas ukur 50 ml. Ada spatula ada, dan juga stopwatch ada ya. Nah, untuk bahannya sendiri kita menggunakan air panas, sudah ada di sini ya. Lalu ada soda kue, ya baking soda, dan ada apa lagi? Teh dalam 2 fase, teh bubuk dengan teh daun. Oke, sudah ada semua ya? Sudah. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke langkah kerja. Yang pertama, nanti siapkan 2 gelas beker 100 ml bersih, kemudian diberi label masing-masing dengan nama teh daun, teh bubuk atau bebas. Sudah? Sudah. Kemudian tambahkan teh daun dan masukkan ke dalam gelas beker pertama, lalu tambahkan yang bubuk ke gelas beker yang kedua, lalu tambahkan air, kemudian nanti ditambahkan soda kue seperti itu ya. Oke, sudah paham? Oke, dibuka dulu selanjutnya. Nah, silahkan nanti ada skema kerja. Silahkan nanti dibuat bagan ya agar lebih mudah untuk dipahami atau dilakukan gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya untuk tabel pengamatan.
Oke, sudah. Nah, di situ ada keterangan waktu. Nanti kita menggunakan waktu yang 1 menit, 3 menit, 5 dan 7 menit gitu ya. Lalu selanjutnya ada jumlah gelembung teh daun tadi yang bereaksi, lalu jumlah gelembung teh bubuk yang bereaksi juga, lalu keterangan visual misalnya nih reaksi awal mulai terbentuk gas atau mulai terbentuk warna seperti itu ya. Lalu analisis datanya sudah Ibu kasihkan rumusnya ya. Oke, nanti bisa dihitung dari ini, dari tabel pengamatannya. Nah, kemudian pada lembar selanjutnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti ada 4 pertanyaan. Silahkan didiskusikan dan nanti silahkan dikumpulkan ke Ibu seperti itu. Oke, sudah jelas? Sudah. Oke, untuk mungkin kita mulai dulu praktikumnya. Silahkan dibuka langkah kerjanya, yuk. Oke. Oke, langkah pertama apa nih tadi? Siapkan 2 gelas beker yang sudah diberi label. Sudah ya, ini ada teh, daun, dan bubuk. Oke, silahkan dimasukkan. Menggunakan teh, daun, dan teh bubuk. Nah, tadi sambil Ibu tanya nih. Ya, boleh. Tadi di dalam teh itu ada terkandung berapa senyawa nih? Asam apa nih yang terkandung dalam teh itu? Asam tanah Dan asam? Iya, benar. Oke. Kalau nggak pakai tangan aja Mbak Hana nggak apa-apa yang ini. Cukupnya dicobek aja. Lagi, boleh. Oke, sudah dimasukkan ya. Oke. Kemudian apa nih? Selanjutnya, Tambahkan 50 ml air panas. boleh tambahkan 50 ml air panas. Mungkin taruh sini dulu ya biar aman nanti nuang ke situnya. Bisa Mbak Hana? Oke. Nah, nanti setelah itu kita akan menambahkan apa Mbak Najwa? Baking soda ya? Iya. Ke dalam masing-masing gelas. Nanti silahkan pada waktu 1 menit, 3 menit, 5 dan 7 menit silahkan nanti dihitung buihnya ya. Oke, kan kita tidak mungkin ya menghitung buihnya satu persatu. Nah, sekarang kita misalkan Ibu sudah kasih note di bagian tabel pengamatan. Oke. Nah, sudah ada notenya, nanti kita pakai pemisalan nih. Kalau sedang itu sedikit itu berapa nilainya, sedang berapa, rentan berapa, dan nanti banyak dan menurun seperti apa. Sudah paham ya? Oke, silahkan mulai diamati ya nanti. Ya, gak apa-apa. Dah. Kita mulai ya. Oke, mungkin yang maksudnya langsung Mbak Hana. Nanti Mbak Hana mengamati yang teh daun, Mbak Najwa mengamati yang teh bubuk ya. Oke. Nah, sekarang sudah ditambahkan air panas. Silahkan sekarang tambahkan soda kue nih, masing-masing nggak apa-apa. Jadi sendiri-sendiri. Nanti silahkan untuk waktunya dilihat, dicatat per menitnya yang sudah ada di tabel pengamatan. Ya. Kamu Mbak Hana agak banyak karena sebenarnya kan lebih besar ya. Ya. Ya, sudah. Nanti kalau sudah ini sambil dipegang. Boleh. Nah, coba sambil diamati. Nggak usah. Buih yang terbentuk lebih cepat yang mana tuh? Nih, sudah ada nih. Nah, silahkan sambil diamati. Jadi nanti di angka 60 ya. Oke, silahkan mulai diamati. Kategorinya sudah ada di Ibu tuliskan ya. Nah, coba diamati apa nih yang terjadi Mbak Hana. Lebih cepat yang mana? Ini mungkin harus lebih teliti ya Mbak Najwa karena dia lebih pekat warnanya. Sudah terjadi? Terlihat apa nih? Gelembungnya sudah mulai ada gitu ya. Oke. Nah,
Ini masih ada ininya ya Mbak Hana ya. Coba agak diadik gitu Mbak. Oke, hop. Stop. Nah, 1 menit sudah? Sudah. Silahkan untuk pemisalannya. Terus 3 menit berarti nanti sampai 2 kali. 2 kali, betul. Nah dari sini apa nih yang terjadi? Terlihat nggak Mbak Najwa yang sebelah sini? Terlihat sedikit. Terlihat sedikit. Coba dari atas. Nah sebenarnya ini ada buih-buihnya Mbak, tapi kan dia tertutup oleh teh-teh yang bubuk itu. Jadi ini yang banyak atau yang sedikit? Banyak. Iya, betul. Silahkan ditulis nanti nilainya berapa rentannya gitu ya. Misalnya nih banyak, berarti berapa tuh kategorinya? Misalnya boleh. Misalnya nih ambil satu, ya satu angka saja. 15. Ya. Boleh. Terus satu lagi ya nanti ya. Mungkin nanti kalau di menit ke-5 sudah berhenti, kita cukupkan sampai menit ke-5 saja ya. Oke. Oke. Ini masih terjadi? Terjadi tapi Berkurang ya. Yang ini Mbak Najwa terlihat tidak? Karena dia bercampur dengan tehnya ya. Jadi coba lihat dia permukaannya Mbak Najwa. Iya, terlihat nih. Terlihat? Dia bergerak-gerak. Nah ini menandakan ini gelembung ini yang terbentuk ini gelembung apa sih? Iya, apa itu gas apa yang dihasilkan? Gas CO2. Berarti CO2 yang dihasilkan ini banyak atau sedikit dari yang teh ini, dari pengamatan 1 menit nih? Sudah 3 menit Mbak? Silahkan. menurun. Boleh. Sedang boleh. Iya masih. Berarti nanti ini sampai muter ke berapa kali Mbak Hana? 2 kali lagi. 2 kali lagi. Oke. Nah tadi, sambil Ibu jelaskan ya. Tadi kenapa sih, bagaimana gelembung ini bisa terjadi? Nah, coba dibuka di dasar teori lagi teman-teman. Nah, di situ sudah Ibu sertakan juga reaksi yang terjadi, yaitu antara asam dari teh tadi, dari asam tanin, itu bereaksi dengan baking soda yang bersifatnya basa, atau tadi di sini tuliskan NaHCO3 menjadi Na salt plus H2O dan menjadi apa tadi? CO2. CO2 itu dibuktikan dengan adanya gelembung atau buih-buih pada teh gitu ya. Nah, 1 kali lagi ya Mbak Hana. Oke. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, visualnya silahkan ditulis. Misalnya reaksi pertama, awal reaksi terjadi apa? Seperti itu boleh dituliskan. Perubahan warna, terus mulai muncul gelembung atau buih, seperti itu boleh. Nah, untuk untuk analisis datanya, apakah sudah paham cara perhitungannya? Sudah ya? Oke. Mbak Hana, ini sudah mau selesai. Silahkan nanti dicatat lagi ya. Nanti silahkan di stop di pas 60 detik. Oke. Oh iya. Sudah? Stop. Oke, silahkan amati lagi nih. Nah, masih ada nggak ya? Udah nggak ada ya ini ya. Yang ini masih ada nggak? Mungkin masih ya, tapi tidak terlalu terlihat. Masih dikit. Iya, dia masih bergerak ya. Oke, silahkan dituliskan di tabel pengamatannya. Jadi kamu satu menurun sedikit. Ya. Sedang. Sedang boleh. Oke. Nah, silahkan dihitung dulu nih analisis datanya seperti apa. Nah, bisa dilihat ya teman-teman yang di belakang, silahkan lihat ke depan. Dan di sini buihnya sudah mulai hilang ya. Tadi Mbak Hana sudah mempraktekkan, sudah mulai hilang ya Mbak Hana. Kalau yang ini masih atau tidak? Masih sedikit, masih bergerak dia ya. Oke, nah bisa ditulis dulu. Caranya gimana? Jumlah gelembung, iya ditambahkan.
Iya, daun. Daun. Langsung ini aja. Berarti 15 tambah 7 tambah 1. Langsung ini aja. Oh, 5 tambah 7. 35. Hmm. 35 dibaginya waktu totalnya berapa tadi? 5 menit. 5 menit, heeh. 7. Ya, terus yang bawahnya. Teh bubuk. Bubuk. Heeh, bubuk 55. total Total jumlah bumbu 55. dibagi berapa menit tadi jadinya? 5 menit. Berapa itu? Oke, jadi kesimpulannya dari analisis data yang sudah dikerjakan oleh Mbak Hana dan Mbak Najwa, waktu atau rata-rata laju reaksi itu yang lebih cepat, yang teh bubuk atau teh daun? Teh bubuk ya, dia ada di 11, sedangkan yang teh daun ada di 7. Nah, jadi di sini kita bisa buktikan ya bahwa luas permukaan teh yang lebih kecil ini yang lebih besar ini, atau teh bubuk ini kan mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Artinya dia mempunyai teh bubuk ini mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Nah, gitu ya. Artinya dia akan lebih cepat bereaksi karena tumbukan antar partikelnya akan lebih besar. Seperti itu ya. Nah, jadi terbukti ya bahwa laju reaksi itu mempercepat luas permukaan itu mempercepat laju reaksi. Oke, dari sini mungkin ditanyakan dulu Mbak Hana, Mbak Najwa. Dari praktikum yang kita lakukan. Belum ya? Sudah paham ya? Yang teman-teman yang di belakang sudah paham? Nah, tadi semakin luas permukaan berarti dia akan semakin cepat laju reaksinya. Nah, oke, boleh diulangi lagi, ada 4 nih faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja? Mbak Hana yang di sini boleh bantu juga. Yo. Konsentrasi, luas permukaan, suhu, satu lagi katalis. Oke, baik. Oke, selanjutnya yang di belakangnya nanti ada pertanyaan, silahkan dijawab sesuai dengan praktikum yang kita lakukan hari ini ya. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Mungkin Ibu tanyakan sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Belum, sudah paham ya? Oke, Ibu tutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.